Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mokfirutu Saidah dari kelas dasar periklanan KPI 4C. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian spektrum dan pengaturan frekuensi siaran. Yang pertama yaitu pengertian spektrum. Apa sih spektrum itu? Jadi spektrum itu merupakan sumber daya alam sama seperti air dan energi dan harus dibagi sama seperti sumber daya alam lainnya. Spektrum dapat digunakan kembali hampir tidak menentu seperti penambahan jumlah base station dan juga biaya infrastrukturnya. Suatu sinyal dapat dinyatakan sebagai suatu spektrum yang menunjukkan perilaku sinyal sebagai fungsi frekuensi. Suatu sinyal ini dapat dipandang dari kawasan waktu dalam bentuk gelombang, atau suatu sinyal dapat dipandang dari kawasan frekuensi dalam bentuk spektrum. Untuk menggunakan spektrum ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga dibutuhkan suatu mekanisme perizinan baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun kenyataannya yang ada, khususnya di Indonesia, banyak sekali pengguna frekuensi ilegal. Salah satu alasan tindakan mereka adalah karena rumit dan mahalnya perizinan frekuensi. Suatu siaran dapat berlangsung dengan menggunakan pancaran gelombang elektromagnetik. Kemudian, apa sih gelombang elektromagnetik itu? Jadi, gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang yang dapat membawa pesan berupa sinyal gambar dan suara yang memiliki sifat dapat mengurangi udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga gelombang elektromagnetik ini pada dasarnya dapat dipancarkan atau dikirim kemana saja dan pada saat yang sama dapat diterima di mana saja. Kemudian perambatan gelombang elektromagnetik ini sangat erat hubungannya dengan jenis frekuensi yang digunakan dan panjang gelombang yang akan dipakai. Penyiaran biasanya itu memiliki pemancar yang berdaya pancar tinggi dan cakupan yang relatif luas. Oleh karena itu, pengguna spektrum memerlukan perencanaan pemetaan distribusi kanal frekuensi serta koordinasi erat dengan negara tetangga di daerah perbatasan. Kemudian pengaturan frekuensi siaran. Pengelola komunikasi suatu negara harus membuat perencanaan frekuensi siaran dengan memperhitungkan seberapa besar kapasitas kanal yang dibutuhkan untuk memenuhi kegiatan penyiaran tertentu. Karena kapasitas kanal frekuensi ini sangat berbeda-beda menurut jenis siarannya, apakah radio, televisi, dan lain-lain. Stasiun penyiaran tidak diperkenankan untuk menggunakan frekuensi melebihi kebutuhannya, karena masih banyak pihak lain yang memerlukannya. Perencanaan ini meliputi kegiatan membuat pedoman atau penataan penggunaan saluran bagi setiap penyelenggara siaran, agar penggunaan saluran dapat dilakukan secara efisien dan benar, sehingga akan diperoleh hasil penerimaan siaran yang baik sesuai standar di daerah jangkauan masing-masing, tanpa adanya gangguan dari pemancar atau sumber frekuensi lain yang dapat mengganggu kenyamanan publik. Dalam siaran itu juga ada yang namanya interferensi. Apa sih interferensi itu? Jadi, interferensi itu merupakan gangguan siaran akibat terjadinya bentrokan frekuensi antara dua sistem stasiun penyiaran yang berada pada saluran frekuensi yang sama, atau dari stasiun pemancar yang berdekatan. Jika hal ini terjadi, cara mengatasinya adalah dengan memperkecil atau memperlemah sinyal yang keluar dari pemancar sehingga tidak bentrok dengan saluran yang berdekatan. Namun, cara ini, frekuensinya, tindakan ini adalah daya pancar stasiun yang bersangkutan menjadi lemah. Ada cara yang paling ampuh untuk menghindari terjadinya interferensi ini adalah
yaitu dengan mengalokasikan satu saluran frekuensi hanya untuk satu stasiun penyiaran saja. Di era digital saat ini telah dipelopori sejak tahun 1998 di Inggris dan Amerika Serikat yang kemudian diikuti oleh negara maju lainnya. Secara praktis, digitalisasi ini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan dan inefisiensi pada penyiaran analog, baik radio maupun televisi. Dalam sistem analog, satu kanal ini hanya bisa diisi satu saluran frekuensi atau satu saluran siaran saja. Sedangkan dalam sistem digital, satu kanal ini bisa diisi dengan lebih dari 6-12 saluran siaran sekaligus. Kondisi ini dimungkinkan karena dalam sistem digital, pelebaran frekuensi bisa dilakukan. Ini sangat berbeda dengan teknologi analog yang hanya memungkinkan satu frekuensi untuk satu saluran program siaran. Misalnya, satu stasiun televisi, Kompas TV, menggunakan satu kanal frekuensi 25 UHF di Jakarta untuk menyiarkan program siarannya. Dengan sistem digital, kanal 25 UHF digital ini bisa diisi 12 saluran stasiun televisi yang kontennya berbeda-beda, sehingga sangat menghemat frekuensi.